Pak Grand Final M2 World Championship. Grand Final M2 World Championship. Join the fight. Burmese Gold from Myanmar versus Brand Esports from Philippines. Udah terlihat langsung. 3 hero dari Burmese Gold ada di bagian tengah dan bahkan Jawheadnya langsung nge-flank jauh ke arah atas sana, ke arah dari orange buff-nya. Memutar sedikit lalu bertemulah kali ini akankah untuk ejectornya berhasil melemparkan satu purple buff ini. Tapi kali ini ada maybe, harusnya ejectornya belum ada dan lihat Cyclone Eye-nya diambil, memilih untuk mundur terlebih dahulu karena ada flicker, masih ada Fluffy. Semuanya bergerak ke arah seorang maybe. Bahkan lane dari seorang Flatzy pun harus ditinggalkan begitu saja karena dia nggak mau permainan dari seorang Kaltzy kali ini bakal diganggu oleh para pemain dari tim Burmese Gold. Iya, itu lumayan ya damage-nya di awal-awal antara Baxia dan juga Matilda yang menyebabkan bahkan Jawhead aja loh tadi itu HP-nya tersisa hanya 1/4 kayak begitu. Langsung menghilang deras banget, tapi di bagian bawah antara T dan juga Flabzy mereka masih bertarung, langsung dipotong aja 30% regen HP yang dimiliki oleh Yuzong. Yes, bukan hanya itu aja, Flabzy masih benar-benar mengganggu pergerakan walaupun kalah level, tapi lihat masih ada pasif yang nyala dari seorang DEE. Kali ini bakal lebih untung lagi karena dia bakal lebih level duluan, lebih cepat. Dan Kaltzy sudah level 4 berbanding dengan seorang Aceh yang baru level 4 kali ini. Memilih untuk farming terlebih dahulu, jungle pergerakannya masih standar, belum ada yang melakukan ganking sama sekali. Tapi di rumput udah ada 2 player dari tim Burmese Gold. Benar sekali, masih melihat aja udah ada stiker-stiker yang dikeluarkan di bagian atas. Pertempuran antara Ruby Didi dan juga Ribo masih berlanjut. Di bagian bawah ada Yuzong sepertinya yang udah dikejar oleh Kuyang Matilda. Walaupun untuk sekarang kemungkinan Matildanya belum bisa muter-muter, tapi sekarang Blazing Duet langsung dikeluarkan aja untuk meng-clear ke arah satu wave minion yang akan masuk ke area mid. Yes, roaming udah menuju ke arah bottom lane kali ini. DEE bakal coba diganggu pergerakan oleh seorang View dan memilih untuk mundur. Lihat purple buff ya bakal coba diganggu lagi harusnya sama seorang Jawhead, dan betul sekali udah bergerak dari seorang Jawhead. Kali ini Opung Wawa, apakah mereka berhasil mendapatkan purple buff-nya? Harusnya enggak sih, karena dari brand mereka juga sadar ya kalau bakal selalu digangguin juga. Jadi Flaptizi, View, mereka jalan-jalan, mereka lebih ke arah untuk mengosongkan bagian dari bottom lane. Iya, Oke, bahkan kali ini lihat hanya mengusir mundur dia belakang sana. Kid berhasil mendapatkan Kaltzy jadi tumpang dan first blood didapatkan oleh seorang Kid. Lihat Ruby Dede touring dengan Kid dan Turtle diamankan oleh tim Burmese Gold. Di belakang sana Flaptizi nggak ada yang mengawal sama sekali, dan View bakal coba untuk menjemput. Apakah berhasil dijemput? Bakal coba dipanggil. Kali ini dan Flaptizi berhasil dijemput oleh seorang Piu. Sedikit lagi gemes banget kita melihatnya, tapi di bagian atas untuk Alice-nya mendapatkan space melakukan sebuah gangguan terhadap outer turret yang ada di top lane. Ya, sebenarnya ini kayak pertukaran juga yang dilakukan oleh Burmese Gold ya. Tapi kalau kita perhatikan dari game-game atau di match-match yang sebelumnya, Alice ketika Ribo ada space untuk bisa melakukan farmingan, dia akan leluasa nanti masuk ke arah dari late game. Yang kalau dari Burmese Gold, dari sisi Burmese Gold, mereka masih punya Harit untuk menahan. Mereka bakal bisa menahan laju dari Ribo, jadi dia tidak terlalu enak untuk melakukan farmingan. Oke, cuman kalau kita tadi melihat bagaimana fight yang terjadi di area purple buff, kita nggak sadar bagaimana rotasi yang dilakukan oleh Harit loh. Mendadak dia langsung ada dan sekarang udah terjadi sepertinya sebuah inisiasi, dikejar aja oleh Piu. Untungnya Kid masih bisa kabur, clock level ini udah dimiliki oleh Ribo dan sekarang spiralnya langsung aja nancepin, dirubah jadi telur gurung Piu-nya. Tapi ada Calamity Reaper yang dimiliki oleh Ruby Didi. Untuk Mountain Shocker-nya juga udah di pop up, udah terlihat lah sudah di mana posisinya, tapi di bagian atas tertangkap Alice-nya. Gak bisa kemana-mana, ada Blazing Duet di bagian tengah hanya untuk menghabiskan satu wave minion. Ya, ini momen yang pas banget tadi datang dari Burmese Gold, di mana ketika ada rotasi yang sudah pemain-pemain dari brand mereka sudah menuju ke bagian tengah, ternyata bagian atas yang bisa ditangkap dengan adanya Imperial Justice. Iya, benar sekali, on point sekali Imperial Justice, dan bahkan sekarang nongol lagi tapi di area purple buff. Apa yang terjadi? Maybe cukup berani, sedikit lagi SP-nya dan dia pun tidak selamat. Hanya saja untuk purple buff-nya masih bisa diamankan oleh anak-anak Brand Esports. Ya, tapi ini momen yang tepat sekali untuk Burmese Gold. Mereka akan bisa mendapatkan atau men-secure bagian dari top lane. Gak ada siapa-siapa di sana. Ribo juga harus membantu bagian tengah dulu sebelum bisa kembali ke lane dia, dan ini membuka Ace dengan Yusuf di sini untuk bisa melakukan farmingan dengan cukup cepat. Dan Ace selalu, dia walaupun gak dapat point kill, tapi dia selalu aman mainnya, selalu sabar, nggak mau terlalu terburu-buru. Udah ada Piu di sana, maybe membuka vision dengan jelas, bakal coba di cover, tapi 3 player dari tim Brand Esports sudah berada di arah top lane. Meanwhile di arah bottom lane dari seorang Kaltzy
memilih meng-cutting satu wave minion atas bottom lane. Ace bakal coba diganggu pergerakannya. Ada Flapsy, di-reset begitu saja. Ada Ribo, tapi ternyata di sana Sabar Force dikeluarkan Synchrovision bersama dengan lihat view-nya ditumbangin begitu saja bersama dengan satu pemain dari Burmese Gold. EC harus tumbang. Pertukaran yang cukup adil. Satu ditukar dua dan bahkan dari Brand Esports masih mencoba mendapatkan satu poin tambahan dan terlalu offside. What are you doing, Flapsy? Iya, ada dua orang tadi yang langsung membabat habis ke arah Ace untuk bisa mendapatkan satu poin kill yang sangat-sangat berarti. Tapi sekarang pertempuran masih berlanjut. Ribo sedikit lagi SP-nya, lagi Lusty masih bisa kabur juga. Dan sekarang pertempurannya sudah bubar, sudah damai kembali. Offside banget sih dari AC. Dia terlalu birahi mendapatkan satu poin. Dia kira killing spree-nya bisa untuk secure dia kabur lagi atau dengan health-nya dia masih aman. Tapi ternyata enggak, Opung. Yes, dan itu kayak ngebuka dari bottom lane-nya ya. Yang selalu diisi kalian juga sudah kosong. Tempat yang kayaknya lagi dihindari untuk ada fight demi fight, tapi ada Harit yang sudah mengisi bottom lane. Jadi dia bertukar bersama dengan Yudong yang sudah berada di atas untuk mengawal Elis. Yes, dia bakal coba hantam Flapsy di arah top lane. Ada DEE bersama dengan Kid, bakal coba ditangkap. Gak bisa kemana-mana, Ribo gak boleh pulang, mau jadi klien dan langsung ditumbangkan di arah top lane. Lihat, satu kali sabetan dari buntut seorang DEE. Langsung tumbang dari seorang Ribonya 40. Beracun sekali buntut naga satu ini, tapi untuk sekarang kita lihat lagi langsung disedot. Cumi-cuminya berubah jadi takoyaki, tapi di bawah juga mereka mendapatkan kemenangan lewat team fight yang terjadi. Solo kill dari seorang Ruby Dede berhasil mendapatkan satu poin tambahan dan Brand Esports kehilangan 3 playernya. Ini menjadi kerugian yang luar biasa, bahkan di mid lane bakal coba didapatkan langsung tanpa ada hambatan Presiden ke arah belakang. Ruby Dede, Synchrovision, Chronodes mau gak mau harus di-shutdown oleh seorang Kartelzy. Kartelzy memberikan nafas segar di arah bottom lane, tapi harus kehilangan turretnya. Iya, di bagian tengah juga dah berubah menjadi Black Dragon Bomb, masih menabrak-nabrak aja, belum mau pergi dari area tersebut. Diperangin, coba apa yang terjadi, Kalzi langsung ditabrak dengan Ensemble Force-nya. Udah ada Smart Missile, menghilang sudah satu core utama. Di bagian tengah sana kita lihat D-nya, dengan regen XP yang dia miliki dia masih bisa bertahan, tapi dikeroyok lagi dengan dua orang. Dia nggak kuat lagi, udah harus menghilang juga naga satu ini. Oh my god, D-nya yang bukan Dipa Pulung kali ini harus tersungkur di arah mid lane. Nggak kuat lagi menahan damage-nya, tapi kali ini Papulu dari Brand agak sedikit terseok-seok ya. Apakah memang ini masih dengan strategi mereka melihat dulu kalah di game 1 is okay? Iya, ini kayak gimana ya, kayak film-film polisi India gitu ya, terakhir-terakhir baru benang mereka itu ya, namanya juga film kadang ya. Polisi India sih? Iya kayak gitu Pak, mungkin nonton India deh, nonton film India deh, begitu alur ceritanya. Awal-awal kalah dulu gitu, terakhir menang. Oke, hantam Boba Ford lempar ke arah belakang Flapsy-nya, mau coba dihajar, Zaman Frost, Synchrovision dan bahkan sekeras Flapsy aja, gak kuat langsung ada Blazing Blast ke arah belakang dari Kid menuju ke arah belakang dengan Imperial Justice-nya. Masih bisa dihindari Pak Pulung. Masih bisa ditahan dengan adanya satu spiral yang mengakibatkan ada tapi pertempuran masih terjadi. Kita lihat aja siapa yang disedot darahnya, tapi untuk Dragon Tail masih bisa mendapatkan dan bahkan satu orang yang harus menghilang tidak bisa bertahan lagi. Bukan dapetin D-nya yang bukan punya Pak Pulung, tapi bahkan view-nya yang harus hilang Pak Pulung. Berbeda dari Burmese Gold, dia nggak agresif, tapi dia sabar dan disiplin. Itu yang susah dengan posisi menang saat ini. Waduh. Apalagi dia punya Yusun Shin juga nih yang dari early game-nya ke roll dan ya kita membuat dari Brand mereka sebenarnya mereka butuh waktu. Mereka tadi sempat untuk bisa beli waktu, tapi ketika Kartelzy akhirnya bisa ke pick off dan tidak cuma sekali, 2 kali. 2 kali. Ya, itu agak sedikit berantakan dari Brand-nya untuk di early game. Oke, dan tadi juga ada satu aksi yang sangat hebat ya, dimana spiralnya tepat waktu banget. Kalau ada absorb yang bisa dia dapatkan untuk setidaknya bisa menahan damage yang dikeluarkan oleh Kalzi yang menggunakan Cloud. Tapi satu lagi, kalau dia tadi panik, dia keluarin, tapi ternyata dia nggak panik. Dia mundur dulu, sabar, sampai udah di saat space-nya bakal dilempar. Ternyata ada Lusty di belakang sana. Sorry, lihat, belum lewat, tapi sudah ditumbangin Atlasnya. Gak dikasih ampun. Di sisi lain, ada seorang Ruby Dede, udah lihat posisi dari Kartelzy dan Pak Pulung. Di atas free sekali Pak Pulung. Gak ada yang menjaga kali ini. Kenapa ditekan mulu, Oji ya? Ntar bibirnya bengkak sebelah deh kayak Sofi. Untuk sekarang ada Flapsy yang langsung terjun aja ke bagian atas, tapi berhasil untuk mendapatkan satu inner turret yang ada di top lane. Masih diperangin dan sekarang dia terbang berubah menjadi layang-layang naga, pindah lagi ke sisi yang lain. Bener banget, dan Lord sudah muncul, tapi kali ini dari seorang AC. Bakal coba untuk dapetin turret kedua. Lihat mereka mainnya sabar banget, disiplin banget.
gila. Mereka nggak terlalu agresif dibandingkan Brand, bahkan agresifan seorang Brand dilempar ke arah belakang dan tak ada satupun yang follow up. Buat apa? Karena kalau di follow up yang ada Burmese Ghost yang kehilangan momentum. Bener, banyak sekali short skill yang harus dikeluarkan untuk bisa mendapatkan. Dan sekarang kita lihat Imperial Justice ya terkena, ada Zaman Force, bantingan juga terjadi, tapi ternyata ada Blazing Blade yang langsung dikeluarkan begitu aja. Harinnya pun harus meregang nyawa, maybe-nya masih bisa kabur, dikejar oleh Kalsi, kehilangan momen seperti Kalsi nggak mau memaksakan keadaan, hanya mengambil aja satu Art of Tiferi-nya. Yes, bukan hanya itu aja, Ribo mengagetkan hampir saja almost di arah mid lane, Ace-nya juga di pick off, tapi ternyata bakal coba di-commit menuju ke arah turret tengah yang sangatlah penting, berhasil dipecahkan oleh tim Brand Esports. Courtesy lagi dan lagi menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat. Courtesy, dia nggak tahu ada DEE di belakang sana. Langsung aja ada teman menendang tumpul karena seorang Ribo. Dipaksa, flicker ke arah belakang, diisap. Dan lihat langsung ada Blazing Blade menunjukkan seorang Ace masih bisa selamat dan ternyata nggak bisa terlalu lama. KO langsung ditumbangkan oleh seorang Courtesy. Courtesy kali ini menunjukkan taringnya dari awal permainan, Pak Bulu. Iya, cukup tersek-sek, tapi ternyata pertempuran masih terjadi di bagian mid. D-nya pun harus sendirian aja menahan seluruh pemain, tapi kitnya masih bisa bertahan. Zaman Force dikeluarkan, Lordnya udah berhasil diambil oleh Brand Esports dan mereka pun harus kembali karena buat apa lagi melakukan fight kalau memang itu tidak perlu dilakukan. Iya, dan tarik ulur yang dilakukan tadi dari Courtesy yang kalau kita lihat dia tadi bisa melakukan push, tapi enggak, dia nungguin dulu. Dia cuma pakai Art of Tiferi-nya karena dia tahu banget ada yang nunggu di balik dari semak-semak. Dan itu permainan kesabaran dari kedua tim ini yang harus kita acokin jempol sekarang. Waduh, ini permainan sabar-sabaran berarti jatuhnya ya. Ada Ruby Didi juga menahan di inner turret, tapi sepertinya akan rubuh untuk kali ini. Ada Dragon Tail juga yang udah dikeluarkan, tapi Lordnya sedikit lagi SP-nya nggak bakal bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Dan bukan hanya itu aja, di top lane dari Courtesy lebih memilih untuk mendapatkan satu buah turret lagi. Super Minion masih bergerak menuju ke arah 3 inhibitor. Kali ini mereka harus menjaga tiga-tiganya supaya tidak ompong, karena satu ompong saja bisa membuat keuntungan yang luar biasa untuk Brand Esports. Oke, mereka setidaknya masih punya jaminan hari tuanya ataupun jaminan late game-nya. Mereka sama-sama punya satu marksman, ada Yisansi dan juga ada Cloud, tapi pertempuran sepertinya akan pecah sesaat lagi. Dan sekarang kita lihat ada Fatal yang dikeluarkan, walaupun hanya ngebanting angin. Zaman Force dikeluarkan, gak ada target karena semuanya udah mundur. Lihat Fatalingnya di posisi yang tepat, langsung swipe kanan, langsung ada satu buah sama Force, ternyata ejectornya miss, dibalikin, langsung ada Kid di sana dan Kid nggak mau ngebuka dengan Imperial Justice-nya. Sebenarnya kalau Kid buka itu dapetin 4, sayangnya dia nggak ada follow up, dia nggak ada naga. Kalau dia tahu ada naga cicak-cicak di dinding, itu pasti dijamin di follow up. Iya, dan juga tadi kalau kalian lihat ya, Atrasnya ketika Fatalingnya miss, dia langsung ikut sama Matilda, kaburnya cepet banget, Digini, banget. digini, ker. Langsung sini. Itu yang gede banget, ayo. Tapi ya, itu nice play. Nice play banget, tapi sekarang nggak bisa lagi selamat, masih dikejar Zaman Force-nya. Lihat aja belum bisa untuk mendapatkan ke arah Ribo yang menggunakan Alice. Bentar, itu Haritnya pakai apaan? Sakit banget karena flexinya loh. Kalau nggak salahnya tadi ada Holy Crystal. Oke, bakal coba dipasang karena Courtesy lihat pasifnya belum nanya, tapi ternyata Dinya yang harus mundur. Damage-nya terlalu besar. Kid di arah belakang, Blazing Duet menuju seorang Kid, gak ada follow up, gak ada yang bisa cover seorang Kid. Dan bahkan Ribo-nya yang berhasil menyelamatkan diri dengan Winter Toucher Save the Day, dan di bonyok defense everybody gak bakal bisa bertahan. Ini bukan pertarungan 1 versus 5, tapi 5 versus 5. Ya ampun, 1 versus rame-ramean kayak begitu. Bonyok dari jempol kaki sampai ujung rambut, di visum juga udah nggak ada slot lagi. Tepat karena memar-memar pasti itu seluruh tubuh yang ada di bagian di wah. Ini benar-benar kepisah war yang terjadi. Bahkan Sylvana tadi kita lihat kepisah ke atas, lalu ada D-nya yang tertinggal di bagian belakang. Menjadi sebuah kerugian lagi dan lagi untuk Burmese Ghost. AC-nya udah nggak bisa terlalu bebas kali ini. AC-nya sampai dia respect sekali dan menuju ke arah Queen Swing. Sedangkan dari seorang Courtesy-nya, dia respect terhadap Athena Shield dengan adanya Harit dan juga ada Sylvana. Tapi sudah ada satu buah Holy Crystal, Calamity bersama dengan Feather of Heaven. Ini yang di arah mana lagi? Apa? Ruby Dede? Ruby Dede? Immortal. Immortal pasti. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar 80%. karena itu adalah salah satu bagian item untuk yang item defense, dan juga mungkin Winter Tension juga mungkin bisa terjadi juga gitu loh. Karena dia mau ngedive ya Opung ya. Dia mau ngedive di saat tim fight, dia bakal ngeflank ke arah belakang. Butuh Dia bakal, badan yang tebel ya. yes, dia bakal ngincar Courtesy. Karena gini,
memang ada win of nature. Itu untuk mengimmune Dari adanya physical damage. Tapi untuk magical damage, dia harus pakai winter. Tapi ternyata Flatless yang diculik, dilempar ke arah belakang. Ternyata follow up dari Lesti, belum ada Fataling swipe kanan. Dan ternyata nggak ada yang match. Tapi kali ini, Dinya dibonyokin. Seperempat terakhir, memilih untuk mundur. Maybe ke arah belakang, Ribo yang dituju. Ruby Dede nggak mau masuk dan ternyata semua masuk. Winston jatah selesai. Lagi-lagi, Ribo mengisap semua darah dan es pun terhilang. Kali ini kesempatan cukup besar untuk Brandis mendapatkan Papa Lord yang terhormat. Wah, kalian harus lihat tadi Lastinya benar-benar memfokuskan untuk mencari ace. Yap. Digendong ace-nya ke atas. Benar sekali, Ace-nya udah melakukan trashless ke bagian Betul. belakang, udah kabur loh, tapi ternyata semakin kau kejar. Mau kemana mas? Mau Masih kemana? pagi masih rame-rame. Gua peluk, gua banting dan berhasil tadi untuk mendapatkan ke arah Ace-nya. Lord pun bokapnya Hylos akhirnya menjadi milik dari Brand Esports. Bener banget, dan dari Orange Buff dikasih ke arah seorang Kartu Z. Nah ini dia nih, kalau ada temen yang pakai cloud tuh, jungle-jungle yang pojok-pojok ini tuh nggak boleh nggak boleh dibunuh. Buat ini ya, Iya, stacking, stacking. Iya. buat OTW. Nah, kalau gua nggak ada tuh, Ci. Gua ambil semua tuh, Ci. Paling Iya. diomelin abis itu. Orang-orang kayak lo. Tapi paling enak ya kalau lagi solo itu ya main yang biasa ya. Iya. Ya kita gangguin dia punya timing out of the frame, hilangin. dia nggak- Hey, terus nanti keluar chattingan nanti keluar tuh rame-rame tuh. Wah itu Panas tuh nanti tuh. itu nyebelin banget sih. Kan gue sering banget main cloud solo ya. Tuh dibilang jangan dibunuh, jungle yang itu susah banget loh. Maksudnya di late game, kalau di Iya. early mah wajar, di early sama mid game Itu buat biar kita bisa nyebrang kan. iya, Nyebrang ke sana. stucknya tuh nggak hilang. Jadi kalau tiba-tiba ada team fight pas dia lagi nyebrang, dia baliknya cepet. Bisa langsung team fight. Tapi ternyata Imperial Justice di arah bottom lane sudah keluar. Gak ada ultimate untuk cheat kali di 40. Meanwhile di arah top lane, ada Bapak Lord yang terhormat mencoba untuk mendapatkan satu buah inhibitor. Ya ini mah diketekin langsung hilang nih. So, langsung hilang. Pala Bapak kau hujan api telah dikeluarkan oleh seorang Aceh. Hujan api ternyata kali ini hanya mengusir mundur saja. Nggak berhasil mendapatkan apapun. Di arah bottom lane, Piu masih mau lebih, tapi ternyata para pemain dari tim Brand Esports berhasil mendapatkan 2 gigi ompong turret dari tim Burmese. Saya go. Iyo, di bagian atas dan bawah sudah runtuh, tidak kokoh lagi, sudah menghilang. Habis sudah area pertahanan yang dimiliki oleh Burmese Gold, hanya ada satu di bagian tengah. Dan sekarang pun itu menjadi target sasaran untuk bisa dihancurkan. Masih berkumpul di depan halaman rumah dari Burmese Gold. Mereka manggil-manggilin, ayo dong sini dong, keluar dong, main dong. Tapi mereka tidak mau keluar ya. Oke, bukan hanya itu aja. Di posisi arah top lane, gak ada sama sekali yang mencoba untuk dorong di bottom lane. Itu lihat minionnya akhirnya setidaknya bergerak menuju ke arah tengah sungai. Dan harusnya Kartezi ngeliat ini. Kartezi harusnya ngeliat dia clear dulu terlebih dahulu, baru dia rotasi lagi. Oh enggak, ternyata Dicolok aja tadi di bagian rumputan hanya untuk mencari ya, karena kita nggak tahu sesuatu ada apa yang ada di dalam rumput yang tidak bergoyang itu. Lihat gerakannya Kartizi di minimap dari stack out of free bawah ke kanan sana, terus dia ngambil purple buff dulu terus balik lagi kayak gitu-gitu dari tadi. Iya. Dia ngepipong-pipong kayak itu. itu soalnya pas aku pakai cloud tuh, kalau misalnya di pojok-pojok itu masih ada aman nih. Tuh, cuma disedot sekali terus dia langsung ke ke orange buff yang ada di atas. Oke, hujan api. Kalau bapak kau hujan api telah dikeluarkan oleh seorang Aceh. Tapi Aceh kali ini kayaknya sedikit ketakutan. Berbeda dengan Aceh yang sebelumnya. Aceh yang sebelumnya itu merasa kayak pede dengan usage ini, tapi kali ini dia merasa dia nggak punya posisi yang baik. Jadi dia berada di arah belakang, bahkan di sisi lain Ribonya lagi-lagi seperti kata Opung Wawa Apa menjadi itu? salah satu striker yang bohongan. Petikannya di samping padahal dia ternyata salah satu ujung tombak dari Brand Esports. Wah. Mancing Ribo. Memancing keributan. Waduh. Kita harus lihat lagi back to the game. Karena Ribo masih cari orbs-nya dan semakin late game. Orbs sakit. dari Ribo semakin sakit. Lihat tuh, mananya. Nyala terus bos tuh. Oh iya juga ya. Gila, itu udah. Ini nih, Alice kalau dibiarkan sampai dengan masuk ke late game. Oh, Fatali berhasil mendapatkan 2. Hujan api, pala bapak kau hujan api. Ternyata ada DE menuju ke arah belakang dan berhasil ditumbang oleh seorang View. Meanwhile, Ruby Dede hanya cuma bisa terdiam. Kiri kanan, Synchro Vision, Chronodes, dan bahkan kali ini harus ditumbangi juga. 2 player hilang 40 dan ini bencana untuk Burmese Gold. Ada Kartuzi, bakal coba ditangkap, bakal coba di-cover. Kartuzi tershutdown oleh seorang Kid. Permainan yang luar biasa, dan tapi S-nya kali ini bakal coba dilempar ke arah belakang. Win of Nature yang berhasil diselamatkan oleh seorang
maybe, mungkin dia benar-benar fokus terhadap seorang Aceh dan ini mid lanernya udah mulai pecah lagi. Sorry, turret in mas. Benar sekali, ini baik banget tadi Johan yang menjadi tim SAR langsung melempar kayak ke bagian ke arah S-nya, tapi ditabrak lagi, terbuka bebas, diusir mundur. Akankah kemenangan pertama hadir untuk Brand Esports? Dan benar saja 1-0 untuk Brand Esports. Brand Esports take the game 1 kali ini Pak Pulung. Wow. Oke.